Halo semuanya, people of YouTube, kalian yang menonton video ini. Pertama-tama gue mau bilang, dalam masa pandemi ini, semoga kalian semua penonton, subscriber The Jakarta Roads, dan semua di sekitar kalian, dan terutamanya keluarga, semoga kalian semua baik-baik aja. Jangan sampai ada yang kenapa-napa. Sebisanya stay at home dulu dalam masa PSBB ini. Nah, jadi sejak video kemarin, kalau belum nonton boleh nonton setelah atau sebelumnya, tapi habis nonton itu jangan lupa nonton ini lagi. Jadi kemarin itu kan video terakhir itu yang gua nge-track di Sentul Kecil, cuy, nge-track. Yang di Sentul Kecil itu kan jatuh, gubrak, naik si Temi. Jadi banyak yang komen nanyain bikin video apa ya, ibaratnya kayak kondisi sekarang Temi. Jadi inilah videonya sesuai di judul. Gue juga kayak upcoming plans sesuai di judul, kalian lihat. Nanti gue jawab di akhir aja ya. Upcoming plans, gue udah kepikiran beberapa hal sih soal si Temi ini karena dia jatuh mulu. Tapi ya kira-kira kondisinya gini. Ini dari track day kemarin itu belum gue sentuh, kotornya masih, cuman gue nyalain doang sesekali biar akinya nggak soak. Nah tapi sebelum semua itu, karena si Temi ini seingat gue terakhir ganti oli itu mungkin kalau nggak awal tengah tahun lalu, itu ya udah lama. Dan kemarin kan dipakai di Sentul, meskipun Sentul kecil tapi kan lumayan digeber-geber terus kan giginya, RPM-nya sampai RPM tinggi. Nah jadi ada baiknya kalau si Temi ini kita ganti olinya. Gua sebagai pengendara motor selama ini emang suka bereksperimen, nyobain berbagai macam oli. Buat apa? Biar kalau apa ya, kayak debat antar teman atau obrolan antar teman tuh gue tahu jadi oli ini kayak gimana, oli itu kayak gimana. Jadi gue emang juga penasaran, maksudnya mumpung udah punya motor yang kita bisa cobain berbagai hal, kenapa nggak dicoba gitu kan. Nah kali ini gue mau coba pakai oli dari Top One. Top One itu kalian juga pasti tahu, ini merek udah gede banget dan udah lama banget ada di Indonesia. Jadi mereka itu oli terbaru dari mereka adalah namanya Evolution MC. Yang ini speknya SAE 10W40 itu, which is standar buat motor. Hampir semua motor itu 1040 rekomendasinya dari pabrik. Singkat tentang spek oli itu, jadi kalau kita di negara tropis 10W, W itu winter, nggak usah terlalu diperhatiin. Yang diperhatiin belakangnya itu kekentalan, atau bahasa Inggrisnya itu viscosity. 40 itu rekomendasi kira-kira segitu. Kalau 30 itu lebih encer, 50 dan seterusnya itu lebih kental. Jadi sesuai spek motor. Nah, jadi Evolution MC ini ada dua tipe sebenarnya. Ada yang 1030 juga. 1030 itu di dunia 2,5 disarankan untuk CBR 2,5 RR setahu gua. Cuma pakai ini ya oke sih. Hari ini kita mau ganti oli si Temi pakai yang 1040. Nah, jadi oli ini bagusnya yang gue tahu dari pasaran itu, dia udah full sintetik dengan harga terjangkau. Harganya berapa? Bentar ya. Dia juga udah ester fortified. Jadi kira-kira oli ini gimana ya? Dia melindungi mesin tapi tetap memberikan ruang gerak mesin untuk performa yang top. Nah, untuk Ninja Karbu ini dia pakai 2 botol, tapi nggak dipakai semua. Dia itu pakai 1,6 liter. Jadi kita ada 2 botol di sini, nanti akan sisa sekitar 400. Dia juga sudah ada biasa oli-oli kan ada ukurannya gini. Jadi kita nggak usah nebak-nebak atau nggak usah pakai gelas pengukur lagi gitu. Harga oli ini satu botol 120.000, jadi 2 itu 240, which is oke banget dibandingkan oli full sintetik harga lain yang harganya satu aja mungkin udah hampir 300.000. Ada merek-merek itu. Nah harganya menurut gue ini oke banget, harga segitu udah full sintetik dengan segala spek bagusnya si Evolution MC ini. Oke, kalau gitu kita ganti oli dulu aja, habis itu baru gue kasih lihat kondisi Temi saat ini kayak gimana. Jadi untuk ganti oli itu kita butuh pertama-tama buat oli bekasnya. Oli itu gue mau kasih tahu, mungkin bagi yang baru main motor atau gimana, oli itu nggak boleh dibuang sembarangan, oli bekas.
Jadi oli itu ada penampungnya. Nah kalian cari itu atau bengkel atau gimana. Soalnya oli itu limbahnya nggak boleh asal dibuang ke got atau sebagai macam. Jadi nanti gue dari sini gue pindahin botol terus gue baru buang di bengkel. Nah jadi gue pakai gini karena lagi di rumah, nggak punya bak atau apa yang proper. Jadi tadi ada botol jerigen gini, gue potong aja. Habis itu untuk buka baut bak oli, ngomongnya yang di bawah. Kalau Ninja itu ada di sebelah sono. Kita butuh namanya kunci. Ini apa sih namanya? Kunci shock ya. Pokoknya ya kunci, dia pakai kunci 17 ya. Tadi udah gua ukur bautnya Ninja ini. Kita pakai kunci shock aja. Biar geraknya lebih cepat, yang bisa kretek-kretek inilah intinya. Terus tang buat apa? Buat buka ininya sih. Jadi tutup oli itu kan suka nutupnya kenceng, jadi kalian bukanya pakai tangan, jadi diputer tak gitu. Nah, it helps. Dan tentunya olinya. Oke guys, sorry keringetan, garasinya panas, belum ada AC. Itu juga part of the project. Gue mikir pengen bagusin garasi jadi bisa syuting di garasi gitu. Oke, jadi bak olinya bukaannya itu ada di sebelah kiri untuk Ninja Karbu. Jadi ini tadi kita taruh di bawahnya aja. Terus kita pakai kunci ukuran 17 untuk Ninja. Terus kita buka aja. Nah jadi kalian kira-kira aja kan oli awal dibuka pasti nyemburnya kencang. Jadi kalian taruh ininya kira-kira di mana, biar nggak tumpah kemana-mana. Kameramen tolong agak mundur biar kameranya nggak kena oli. Ya loh. Kalau buka gini juga jangan salah baut ya guys, karena kan di bawah motor itu kan ada beberapa baut yang berbeda. Jadi di bawah bak oli itu kan beberapa baut berbeda. Mending kalau kalian nggak tahu, tanya orang yang tahu atau googling dulu, pasti ada baut yang mana oli. Takutnya dibuka, tanya itu buangan air radiator atau apanya, salah buka gitu kan. Jadi best to know what you're doing. Lihat tuh olinya udah lumayan hitam. Kali ini gue nggak ganti filter oli sih, karena terakhir Temi ganti oli itu sekalian bongkar mesin, karena waktu itu Temi ada rembes atau apa gitu, seinget gue tengah tahun lalu deh. Nah itu kalau nggak salah pas itu diganti filternya juga sih. Jadi kalau filter itu pengalaman gue sih nggak usah diganti setiap ganti oli. Mungkin akan lebih baik, cuman ya lebih costly aja. Jadi gantinya mungkin per 2 atau 3 ganti oli, ganti filter oli. Nah jadi olinya sudah kelar, kita pasang lagi bautnya. Iya. Nah ini kita lihat olinya. Lumayan, gue bilang ini belum kotor banget, cuman udah lumayan lah. Lumayan kotor. Olinya kita pinggirin dulu, kita amankan biar enggak tumpeh-tumpeh. Ini kencengin lagi ya. Ya, kalau ngencengin baut tuh saran gue, jadi semua baut itu kan udah ada hitungannya sekian. Jadi udah ada hitungan torsinya. Makanya kalau di bengkel kalian lihat alat gede yang diputer tek itu tuh namanya kunci torsi. Kunci torsi tuh bukan berarti lebih kuat, cuman maksudnya ada sekian ukuran. Jadi kan tiap baut itu kekuatannya beda-beda. Jadi tingkat kekencangannya juga beda-beda. Ada yang lebih rendah, ada yang lebih harus kencang gitu. Sebenarnya baiknya pakai itu, cuma kunci torsi itu harganya nggak murah. Jadi belum tentu di rumah ada. Jadi kencengin baut tuh pakai feeling, jangan sekuat-kuatnya lu bisa selek bautnya. Jadi kalau udah kira-kira kenceng, udah gak usah dipaksain lagi sampai gimana-gimana. Ntar selek, percaya deh, kalau udah selek tuh ribet. Aduh, benci banget baut selek. Ya jadi gitu. Oke, kita ke sebelah sono untuk ngisi oli barunya ya. Oke, jadi lagi-lagi tiap motor pasti agak sedikit berbeda, cuman generally sama. Kira-kira ada di sebelah sini, di bak kopling nyebutnya kalau orang Indonesia. Nah, jadi ini tuh kopling dan ampas kopling dan plat kopling itu di dalam sini, oli masuk dari atasnya. Nah untuk buka ini biasa sih dia agak keras, jadi kita pakai tang. Terus biar ininya nggak lecet, kita pakaiin lap gini, dijepit, wah, putar, tinggal dibuka aja, pretty straightforward. Nah oli masuk ke situ agar lebih presisi dan nggak tumpah.
baiknya sebenarnya pakai corong, cuma gue nggak ada. Jadi untungnya Ninja Karbo ini pretty open, jadi kita bisa tuang begini aja. Jadi kan kita isi 1,6 liter botol pertama, semuanya diisi. Botol kedua kira-kira 400, kira-kira segini lah ya sisanya. Jadi yang dimasukin 600. Kita lubangin pakai baut. Woi. Menggunakan apa yang ada. Tuang olinya. Warnanya bening. Hingga tetes terakhir. By the way guys, jadi kalau ngisi oli itu lagi-lagi ada baiknya kita kan generasi muda, sudah dilengkapi dengan smartphone dan pergooglan. Kita mending search dulu, cari tahu kapasitas olinya berapa. Karena kelebihan atau kekurangan oli itu tidak baik untuk mesin dan performa. Kekurangan oli, mungkin mesinnya geraknya akan lebih free, cuman nggak awet, lama-lama jebol, nggak ada pelumas ya. Kalau kebanyakan, dia akan mesinnya geraknya lebih berat, jadi ibaratnya kayak tenggelam gitu loh. Nah, kira-kira sudah. Jadi kebanyakan motor yang pengalaman gue, kecuali Honda CBR. Jadi kalau kalian lihat di sini di bawah bak oli itu ada kaca yang bening gini. Nah, jadi kaca itu buat ngelihat level oli. Biasanya ada 2 garis, ada high ada low. Usahakan sampai high aja, karena pas mesin muter itu dia pasti turun kayak olinya. Gimana ya, olinya muter dah, sirkulasi di dalam mesin pokoknya. Cuman kalian harus take note, untuk ngelihat itu motor harus tegak. Nah, jadi kira-kira begitu ganti oli. Sekarang kita lihat damage-nya TM ini apa aja. First of all, sorry ya, garasinya agak sempit, jadi kameranya harus agak back and forth dari gua terus ke sininya, terus dari gua lagi ke sininya lagi. Nah, jadi kita mulai dari depan Temi aja ya. Dari depan ini gue lumayan bete, windshieldnya pecah. Jadi windshield ini merek Air Max. Waktu itu gue dapetinnya aja second, karena kan bisa dibilang gue main motor ini terlambat. Jadi pas motor ini udah part-part modifnya udah susah, gue bermain, jadi banyakan modif tuh dapat second. Lumayan sedih sih ini crack, padahal jatuh yang kemarinnya tuh nggak crack, tapi ini crack. Ya, it is what it is. Nah, nextnya kita agak mundur sedikit karena jatuhnya di sebelah kanan, jadi fairing ini kena nih, ini agak renggang. Terus stangnya bengkok. Fairing ini juga kena. Kayaknya ketekan stang gitu pas jatuh. Ini bar endnya juga tergerus habis ya, tapi overall fairing ini still ya pretty decent ya. Emang ini kan fairing balap, jadi kayak ini nggak akan gue repair juga sih, karena ya emang fungsinya buat jatuh. Ini untung banget, tadinya kan gue pikir mau upgrade TMI lah, upgrade pengereman, ganti pakai Nissin NX4 Master M. Untung belum diganti. Kalau ganti ini lihat aja nih kegerusnya kayak gini. Kalau diganti sih gue bete. Ini udah lama sih lever ini, mungkin memang sudah saatnya dia pensiun. Terus tangki kena sedikit banget, ini ada dent dikit. Ya, ini repair work easy, body repair work. Terus ini karbonnya kena dikit sih. Dia kotor aja sih. Nah, jadi soon juga gue akan ganti bodinya, ke body rodnya ada di atas sini digantung, jadi kayak di Otista kita jualan body kayak gini. Cuman itu nanti gue gantinya di bengkel aja karena banyak baut-baut gue nggak hafal. Mundur lagi, footstep kanannya kena lumayan parah. Ini setelah waktu itu balik ke pit, terus gue perhatiin, anjir ininya bengkok. Ini footstep yang baru nggak ada 24 jam itu ganti langsung hancur. Ini bautnya juga agak bengkok ya, kayaknya rangkanya kena dikit. Ya begitu deh. Terus mundur sedikit lagi di bagian body, ini body belakangnya agak lecet sedikit nih, dan dia jadi agak kendor. Nggak tahu sih ada bautnya oglek apa gimana. We'll see. Terus terakhir
knalpot. Ya sayang sih, cuman untung lagi, selalu ada untungnya kan. Gue nggak pakai si Aero, jadi gue emang udah firasat gitu. Jadi pas track day gue nggak bakal mau pakai itu, karena itu still deal gue dapet kondisi like new, perfect. Kalau itu yang hancur sih, BT-nya nggak ketolongan ya. Kira-kira gitu sih. Stangnya malah gue udah dapet. Stangnya gue udah dapet gantinya. Sebentar ya, gue ambil dulu. Stangnya gue sudah dapat gantinya. Ini lucu sih, dapat dari teman gue, salah beli waktu itu apa gimana. Ini stang Bipro, fun fact. Ini stang Bipro Temi yang ke-4 ya. Dulu kan gue ganti Bipro awalnya jatuh yang ya nggak pernah gue publish sih, tapi jatuh balik, hancur stangnya. Habis itu ganti Bipro lagi, jatuh lagi, sentul. Habis itu ganti Bipro ini, kalahnya di sentul kecil. Ini set ke-4. Kira-kira gitu sih. Bagian sini nih yang miris nih kan. Bagi kalian yang minta, oh ya ini agak pecah juga sih ini. Bahan apa ya ini, fiber ya, fairing balap ya gitu deh. Jadi bagi kalian yang sudah meminta kondisi TMI kira-kira dia kayak gini, sudah lama ya. Sebenarnya video track day itu, gue track day-nya tuh udah tahun 2019 akhir. Cuman karena bete dan beberapa hal lain kayak mager ngeditnya gitu, gue baru upload kemarin. Ya hal pahit gitu emang suka bikin bete dan bikin males sih. Cuman akhirnya gue edit, lumayan lah buat tontonan. Terus ya kedepannya Temi gimana? Coba jual aja ganti X-Max gitu. Gue sempat mikir sih, kan Ninja Karbo kalau dijual ini kilometer tinggi sekali sih. Kalian bisa lihat ini kilometernya. Tebak-tebakan di kilometernya berapa? Antara kilometernya 47.600 sekian, 47.700. Jadi paling udah nggak ada harganya sih. Sentimental value-nya aja setinggi langit, cuman harganya nggak ada. Jadi sempat mikir juga sih pengen jual, mungkin buat DP X-Max atau DP apa yang lebih bermanfaat gitu daily. Atau gue sempat mikir juga jual Aerox buat beli X-Max. Cuman Temi dijual nggak tahu sih. Kayaknya enggak ya, soalnya pertama harganya drop. Jadi rugi dari pertama kali beli, ya udah pasti sih motor kayak gini. Cuman sentimental value-nya terlalu tinggi, jadi gue akan berusaha untuk keep dia selama-lamanya. Yaudah, gue leave it at that. Sejauh ini baru bisa bilang itu aja. Ditunggu aja update ke depannya. Semoga juga situasi ini cepat-cepat membaik agar aktivitas permotoran dan perbengkelan dan permodifan bisa kembali ke normal. Yaudah guys, kalau gitu terima kasih sudah nonton video ini. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Kalau suka videonya boleh di share ke seluruh dunia pokoknya. As always, thanks for watching. Till next time.